Dangdut is the music of my country. Tahu kan itu lirik yang pernah dinyanyiin oleh grup Project Pop. Bener banget tuh, musik dangdut itu selalu menjadi favorit banyak orang. Itu kenapa banyak banget penyanyi dangdut yang sekarang telah sukses dalam bidang ini. Siapa aja? Kita intip yuk. Via Valen, menurut pengakuannya sendiri, Via dulu hanya dibayar sekitar Rp4.000 sampai Rp25.000 aja dalam sehari. Tidak hanya itu, Via juga pernah ditangkap Satpol PP karena dituduh tampil di tempat yang tidak seharusnya. Kini nama Via Valen sudah sejajar dengan penyanyi dangdut kelas atas lainnya. Dari Rp25.000, kini upah manggungnya bisa mencapai Rp70 juta loh. Iis Dahlia, siapa yang tidak kenal dengan sosok legendaris satu ini? Salah satu penyanyi dangdut terkaya di Indonesia ini memang sudah terkenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Barang-barangnya juga kece-kece loh pemirsa. Inul Daratista, siapa sangka kalau wanita yang disebut sebagai Ratu Dangdut Indonesia ini dulunya pernah dibayar hanya Rp3.000 saja. Nah, Inul memulai karirnya sebagai penyanyi dangdut dari usia yang sangat muda. Hasilnya berubah ketika Inul menginjak umur 20-an. Sekarang bayarannya bisa mencapai ratusan juta rupiah loh. Keren ya? Halo sobat pemirsa Curcolkuy, apa kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja dan diberikan kesehatan untuk kamu semua ya Fajar. Amin banget. Pokoknya gini, kita tuh tetap harus menjaga protokol ya. Yes, dan pastinya sebelum kita mulai keseruan kita hari ini aku mau ingetin dulu dong, pokoknya jangan lupa selalu 5M ya Fajar. Benar, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan pastinya mencuci tangan. Yes, pastinya jadi Curcolkuy. Jangan ditahan. Keluarin aja. Tarik nafas. Hembuskan. Wow. Jeng jeng jeng. Iya. Angel. Yes. Kalau ngomong tadi kan kita udah ngasih tahu pemirsa di rumah bahwa kita tuh harus menjaga protokol yang ada. That's right. Ngomong-ngomong, kemarin kan sempat gue nanya sama lu kan, lu udah vaksin? Udah. Yes, udah. Gue mau nanya, vaksin itu sakit apa enggak sih? Gue tuh mikirinnya aja tuh udah takut gitu loh. Iya, apalagi buat orang yang takut sama jarum suntik ada ya. Gue takut banget. Oh, geli. Ya. Nih, aku kasih tahu Fajar ya, bahwa ketika aku divaksin itu nggak sakit Jar, tapi rasanya itu seperti lebih ke nggak nyaman aja sih. Sedikit kurang nyaman gitu loh Jar, namanya tetap ada benda tajam kan masuk ke kulit kita, tapi selebihnya itu aku nggak ngerasa sakit sama sekali kok. Wow, serius? Yes, Nggak, aman. soalnya gue ngebayangin itu bener-bener ngilu Jel. Kayak gimana gitu, kayak aduh vaksin nggak ya gitu loh. Ih Fajar, jangan ragu-ragu, nggak boleh loh. Vaksin itu penting banget loh Jar, karena kegunaan vaksin adalah untuk melindungi diri kita, apalagi buat orang-orang di sekitar kita juga, buat keluarga, buat teman, buat orang-orang yang kita sayang loh Jar. Jadi nggak boleh Fajar ragu sama yang namanya vaksin, apalagi sekarang vaksin itu sudah ada di Indonesia dan sudah banyak juga warga Indonesia yang divaksin Jar. Iya sih, bener juga Angel. Apalagi lonjakan COVID-19 ini di Indonesia perharinya udah menyentuh angka 20.000 orang yang tertular. Waduh, Jar, aku dengernya aja aku sampai merinding tahu, sedih Jar. Soalnya nih ya pemirsa, dalam perjalanan sejarah bangsa ini banyak banget emang masalah yang lebih berat. Tapi kita nggak boleh patah semangat karena ini semua bisa dilalui. Yang penting adalah kita harus yakin bahwa bangsa Indonesia mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan pastinya kalau kita semua harus bekerja sama Jar. Iya benar banget sih Angel, itu benar. Kita sebagai rakyat Indonesia harus banget saling bahu-membahu dan mendukung pemerintah dan segenap staf yang bekerja dalam memerangi COVID-19 ini. Asal mau bekerja sama, kita pasti bisa Angel. Benar, aku setuju banget nih sama Fajar. Karena semakin bisa disiplin nih Jar, kita menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak Jar, pandemi ini bakalan cepat berakhir ya. Dengan begitu bukan hanya melindungi diri kita sendiri juga, tapi keluarga dan orang-orang yang kita sayang. Tuh pemirsa, kita belum terlambat untuk menekan laju penularan dengan membatasi pergerakan dan mengurangi mobilitas, menghindari keramaian dan menjalankan protokol kesehatan. Setuju.
dan testing secara dini. Dengan semakin dini mengetahui bisa mengobati dan mengurangi beban tenaga kesehatan. Sebab segala penyakit yang sejak dini ditemukan pasti bisa mengurangi potensi keparahannya, Angel. Nah, selain itu Fajar, aku juga punya informasi nih buat Fajar dan pemirsa Curcolkuy. Merespon lonjakan kasus ini, pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga tingkat desa atau langsung ke akar masalahnya, yaitu komunitas. Bener banget, Jel. Pemerintah melihat kebijaksanaan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan paling tepat dalam konteks saat ini, Jel. Untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik dan tindakan di lapangan terus diperkuat, laju kasus bisa terkendalikan. Terus nih Jar ya, Presiden mengajak semua pihak menguatkan disiplin dalam menghadapi wabah ini. Kata Presiden, wabah ini masalah yang nyata, tidak mengenal ras atau diskriminasi setiap orang. Tidak peduli asal-usulnya, status ekonominya, agama maupun suku bangsa, semua bisa kena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri kita, bisa kena. Nah, gitu kata Pak Presiden, Jar. Oh gitu, Angel. Nah, soal vaksin ini nih, kontribusi juga bisa dilakukan dengan ikut serta dalam program vaksinasi. Demi tercapainya herd immunity untuk Indonesia. Herd immunity akan bisa dicapai jika minimal 181 juta penduduknya telah divaksinasi, Angel. Pemerintah terus memastikan ketersediaan vaksin yang aman dan berkhasiat. Pelaksanaan vaksinasi pun telah diperluas. Makanya masyarakat diharapkan untuk aktif dan bersedia untuk divaksinasi. Iya tuh, makanya Fajar sekarang nggak boleh ragu ya. Makanya nih pemirsa, kita harus terus mematuhi protokol kesehatan. Ayo bekerja sama demi Indonesia sehat bebas COVID-19. Yeay! Yeay. Aku pokoknya udah nggak sabar tau Jar, kalau misalkan semua Indonesia ini udah divaksin, kita bisa lebih aman lah, lebih safe gitu ya. Biar Jar. kita beraktivitas seperti biasa lagi. Aku udah nggak sabar pengen Benar. balik normal. Berarti gua akan dalam waktu dekat ini akan vaksin. Yeay! Yeay! Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya gua habis vaksin gitu ya segala macamnya, saat ini wabah sedang Ya, lagi menjalar naik. banget, ya kan lagi naik-naiknya. Kira-kira, Angel, gue mau nanya sama lo, pekerjaan apa sih yang mungkin bisa ngasilin banyak uang? Akhirnya kan kita bisa nabung lebih banyak. Ya. Karena kalau yang kemarin-kemarin kan kita nggak mikirin nih, sebelum adanya COVID-19 kita nggak mikirin akan ada hal-hal seperti ini. Benar. Penyanyi dangdut. Kok penyanyi dangdut sih? Bener. Fajar nggak percaya kan? Tapi kenapa maksudnya penyanyi dangdut itu bisa menghasilkan lebih banyak uangnya gitu? Iya, katanya nih ya, honor sekali manggungnya itu bahkan bisa mengalahkan fee atau bayaran band-band luar negeri, Jar. Serius? Bener. Sekali manggung cuma sejam atau 2 jam? Iya. Tapi lu ngerasa nggak sih, Jal? Maksudnya penyanyi-penyanyi dangdut ini bukan no offense ya, cuman ini di mana penyanyi dangdut itu punya nama-nama yang agak aneh nggak sih menurut lo? Unik ya, Ya, unik, biar unik. bisa gampang diinget ya. Contohnya siapa, Jar? Saskia Gotik, Cupita Gobas. Cupita Gobas. Oh, biasa aja. Biasa aja. Dia besar. Daripada penasaran nih ya, nama penyanyi dangdut yang unik-unik tuh siapa aja selain Cupita Gobas. Nih, aku udah siapin listnya buat Fajar. Yuk kita lihat dulu. Oke. Banyak nama penyanyi yang kini terkenal bukan dari nama aslinya. Nama mereka sangat terkenal dan membawa hoki dalam karir mereka. Hal ini dianggap akan meningkatkan perkenalan agar mudah diingat oleh rakyat. Seperti beberapa penyanyi berikut ini. Ayu Ting Ting memiliki nama asli Ayu Rosmalina yang menjadi terkenal saat menyanyikan lagu utamanya yang berjudul Girl Ajab-Ajab dan Alamat Palsu. Lagu Alamat Palsu berhasil menjadi lagu yang sangat sukses dan berhasil menjadi lagu terlaris sepanjang 2011. Jadi pacarku.
Sejak pertama jumpa. Dewi Persik. Perempuan ini bernama asli Dewi Muria Agung. Nama Persik dipakai DP secara filosofi Persik adalah buah yang membawa keberuntungan. Perempuan yang terkenal dengan goyang gergaji ini sempat mendapat kritikan pedas akibat aksi panggungnya yang seronok. Nama asli Cita Citata adalah Cita Rahayu. Namanya mulai jadi perbincangan sejak melantunkan lagu Sakitnya Tuh di Sini. Ia sempat berperan dalam sinetron Diam-Diam Suka. Zaskia Gotik, bernama asli Surkiani. Nama Zaskia sempat menjadi perbincangan akibat pernyataannya yang kontroversial saat tampil di sebuah stasiun televisi. Tuh pemirsa, nama-nama unik bisa membawa kalian untuk menjadi seorang bintang loh. Berminat untuk ganti nama? Itu tuh Jar, tapi aku penasaran. Singkatan dari Cupita Gobas apa ya? Ada yang tahu nggak? Mana gue tahu. Fajar pasti tahu kan kalau penyanyi dangdut itu punya goyangan ciri khas yang unik juga. Gue tahu. Siapa Jar? Sebutin. Mbak Inul Daratista. Goyangannya apa? Apa namanya? Ngebor. 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 Itu bukan ngebor Jar, itu ubur-ubur. Kayak gitu dia terus gini. Ngebor. Gitu. Ya, gitu-gitu. Terus ada siapa yang goyangannya patah-patah pemirsa? Siapa? Dewi Persik. Anissa Bahar. Salah ya? Iya. Iya gitu. Anissa Bahar ya? Gitu. Gitu-gitu ya? Unik-unik, gak gampang loh. Apalagi siapa? Zaskia Gotik, goyang itik. Menurut gue adalah penyanyi dangdut itu banyak yang sukses banget. Banyak yang sukses. Isi Banyak dua ya? Punya bisnis. Bisnisnya banyak ya. Kayak Mbak Inul punya karaokean. Oh iya. Ayu Ting Ting ada banyak ya, banyak macam ya. Dia kuliner, properti dan sebagainya. Aduh, tapi ngomongin kalau penyanyi dangdut nih Jar, kayaknya kurang deh kalau kita belum undang Jar. Iya. Lu mau? Iya, aku nanti mau undang temen aku nih penyanyi dangdut yang seksi banget. Tapi pemirsa Curcolku jangan kemana-mana dong. Tetap di Curcolkuy. Cukup sajalah berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Kita mungkin mencintaimu. Kita berteman saja, teman tapi mesra.